Perkenalkan, nama saya Syahrul Mahmudi, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika, program studi D3 Teknik Listrik, kelas TL1A. Di sini saya akan menyampaikan tentang penentuan titik penanaman tiang atau pole stacking. Penentuan titik penanaman tiang dilakukan berdasarkan peta rencana pendirian tiang. Pelaksanaannya sesuai izin pemerintah daerah setempat. Titik lokasi penanaman tiang mengikuti ketentuan pada peta rencana jalur. Koreksi lapangan dapat dilakukan dengan pertimbangan. Perlu dilakukan penyesuaian jalur saluran pada lokasi-lokasi sebagai berikut. 1. Lereng sungai atau tepi saluran air. Persilangan dengan sungai hanya diizinkan bila lebar bentangan sungai tidak lebih dari 50 meter dan harus memperhatikan jarak aman jaringan SUTR dengan lalu lintas pengguna aliran sungai. 2. Titik tikungan jalan. Khusus untuk lokasi yang menyangkut kepemilikan tanah, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Titik pada garis pagar bangunan. 2. Halaman rumah penduduk. Konstruksi pada halaman rumah penduduk dengan jarak minimal 4 meter. 3. Garis batas antara bangunan penduduk. Konstruksi saluran udara kabel pilin pada dinding bangunan atau konstruksi pada ruko, rukan, pasar. Jarak antara bulkhead tidak lebih dari 6 meter. Jarak antara kabel dengan lantai bangunan tidak kurang dari 3 meter. Semua bagian ujung jaringan ditutup dengan insulating tape dan mechanical proteksi atau pipa PVC. Tidak ada penghantar yang terkena dinding bangunan dan jarak dengan dinding tidak kurang dari 10 cm. Penyesuaian titik tiang yang berakibat pada bertambahnya jarak gawang perlu diantisipasi dengan tiang beton dengan kekuatan atau panjang lebih dari rencana. Ada dua cara untuk melaksanakan pekerjaan pole stacking, yaitu 1. Dengan metode The Dolit. The Dolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Fungsi sering digunakan dalam bentuk pengukuran poligon, pemetaan situasi, maupun pengamatan matahari dan seperti PPD jika sudut vertikalnya diubah menjadi 90 derajat. 2. Dengan kompas. Kompas adalah alat ukur navigasi untuk menentukan arah berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan diri dengan magnet bumi secara akurat. Fungsi menentukan arah dari mata angin dan penunjuk arah terutama utara dan selatan. Cara penggunaan: pegang dan atur agar kompas dalam keadaan mendatar, sehingga jarum dapat bergerak dengan bebas. Penggunaan alat The Dolit dapat memberikan hasil survei yang tepat baik jarak antara tiang dan sudut deviasi lintasan. Penggunaan kompas lebih mudah, namun perlu dibantu oleh dua staf pandu untuk menentukan jarak antara titik tiang, pelurusan jalur lintasan, dan sudut deviasi lintasan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah 1. Jarak aman jaringan terhadap lingkungan. Jarak aman atau safety distance merupakan jarak di mana saluran udara tidak terjangkau oleh tangan manusia dan kendaraan berjalan. 2. Tidak menempatkan lintasan di atas jalan raya. 3. Pemotongan atau crossing jalan tidak kurang dari 15 derajat. Titik posisi tiang yang telah didapat atau ditentukan diberi patok yang bernomor. Peralatan yang dipakai: 1. Alat The Dolit lengkap. 2. Kompas. 3. Alat ukur jarak atau walking measure. Walking measure dikenal sebagai alat pengukur jarak secara manual. Yang keempat, alat tulis. Demikian penyampaian dari saya. Bila ada kekurangan, silakan sampaikan kritik dan saran di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.